barang temuan Bu ya. Cuman ada dua kejadian yang berbeda Bu ya. Untuk yang pertama yakni untuk kejadiannya berupa uang, dan uang tersebut diperkirakan juga dari gaji seseorang Bu ya. Kejadiannya udah hampir 4 tahun dan udah berusaha diiklankan, disiarkan, namun sampai sekarang belum ada yang mengakui Bu ya. Untuk yang kedua yakni bertambahnya uang di rekening tanpa ada identitas seseorang Bu ya. Jadi tiba-tiba rekeningnya bertambah dan juga sudah berusaha menghubungi pihak bank agar mencari pemilik rekening tersebut, namun tidak ditemukan juga Bu ya. Untuk pertanyaannya, apakah bisa kita mungkin terlepas dari amanah tersebut atau mungkin ada cara lain Bu ya? Karena sampai sekarang udah sekitar 5 tahun, mungkin 4 tahun belum ada yang mengakuinya Bu ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita menemukan barang selagi bukan milik kita, maka jangan Anda tamak untuk mengambilnya. Melihat jalan di jalan-jalan, melihat barang di jalan. Selagi bukan milik kita, adalah haram kita memilikinya kecuali dengan aturan. Cuman kadang busuknya mental kita ini, busuknya moral kita. Kalau ada barang jatuh dipikir rezeki nomplok. Senang dibawa pulang, senang dengan rezeki nomplok. Bahkan kita melihat suatu ketika, kami melihat orang-orang pada kalungan begitu, kalungan susu sasetan. Kemudian di tangan kiri kanannya ada minyak goreng. Saya tanya, ada apa itu? Rupanya subhanallah, di ujung sana ada orang tabrak kecelakaan. Truk membawa barang-barang kecelakaan. Kenapa kecelakaan malah diambil? Seperti dia dapat panenan. Saya melihat dengan mata sendiri. Mentalnya sudah mental rusak. Mestinya menolong, ternyata malah mengambil. Jadi ya, mental rusak itu yang bahaya sekali. Maka ajari anak-anak kita, biarpun itu jarum selapiki bukan milik kita, jangan diambil. Uang 500 rupiah, uang sekecil apapun, selagi bukan milik kita, jangan diambil. Nah, kalau akan mengambilnya, maka ada aturannya. Ada 2 barang. Jika barang itu adalah barang yang orang tidak begitu peduli, kecil-kecilan, yang penting, misalnya barang itu kalau hilang, orang nggak akan mikirin. Maka jika barangnya semacam itu cukup Anda umumkan di tempat tersebut secukupnya. Siapa kehilangan pena warna merah begini-begini, diperkirakan orang yang ada di situ bakal mendengarnya. Siapa kehilangan ini? Diumumkan. Karena barangnya barang kecil, barang yang tidak bakal dicari kalau hilang, maka dengan Anda mengumumkan, sebagian mengumumkan sampai dalam sehari, cukup sekali saja sebagian mengatakan. Sekali Anda umumkan, sehari itu adalah mungkin ketemu hari berikutnya. Anda sekali saja asalkan umum barang kecil. Kayak pulpen begini. Pulpen kan bukan kayak zaman dulu. Zaman dulu pulpen itu langka. Zaman sekarang orang pulpen hilang, beli lagi. Pulpen sama warna begini-begini, diumumkan dengan sesungguhnya. Kok tidak ada yang mengambilnya, maka itu boleh memakainya kita setelah itu. Tapi pun demikian dengan catatan, kalau suatu ketika ketemu yang punya, dikembalikan. Ini jika barangnya muhaqqarat, barang ringan, barang tidak bernilai. Tapi barangnya yang barang bernilai, kalau orang hilang bakal mencarinya, maka Anda tidak boleh langsung memanfaatkannya, kecuali Anda mengumumkannya. Mengumumkannya adalah kita perlu perhatikan 2 hal, tentang tempat dan tentang waktu. Tempatnya adalah di tempat keramaian, bukan di dalam masjid, akan tapi depan masjid yang sekiranya orang bakal keluar, atau di depan pasar. Siapa kehilangan duit, jumlahnya 5 juta, di peti, di plastik ini, 5 juta. Atau pengumuman, pokoknya atau sampaikan, siapa kehilangan duit, kalau tidak sebut angkanya tidak apa-apa. Misalnya, siapa kehilangan uang, lumayan nih, angkanya besar. Kalau disebut angkanya ngaku-ngaku semua orang ya. Yang penting diumumkan dulu depan masjid, bukan dalam masjid. Di depan masjid, kemudian di pasar-pasar. Selama setiap hari di minggu pertama. Setiap hari di minggu pertama. Setiap minggu di bulan pertama. Jadi setiap minggu di bulan pertama. Setiap bulan di tahun pertama. Setelah itu, boleh, sebab Anda mengatakan sampai 2 tahun. Ini cukup 1 tahun saja sudahlah. Setelah itu selesai, baru boleh dimanfaatkannya.
Dimanfaatkannya boleh dimakan dan seterusnya. Halal dan tidak dosa. Karena dia sudah mengumumkan dengan cara semacam itu. Lihat. Setiap hari minggu pertama. Maksudnya di minggu ini harus setiap hari. Itu 2, 3, 9. Baru setelah itu seminggu sekali sampai 3 minggu berikutnya. Baru setelah itu setiap bulan. Kenapa? Setiap hari di minggu pertama. Karena masih hangat orang masih mencarinya itu. Setelah itu mungkin orang ketemu setiap Jumat. Minggu sekali. Paling tidak bulan. Atau tidak pas hari rayaan setahun sekali. Berarti kan gitu. Jadi harus tahu seperti itu cara mengingat. Kalau sudah diumumkan secara begitu, nggak ada yang ngambil, boleh kita makan. Dan tidak dosa kita makannya. Dan halal. Cuman biarpun halal, jika tiba-tiba yang punya datang, kita wajib menggantinya. Maka sebagian orang yang warok tidak mau memakainya, langsung diserahkan kepada bagian yang menampung barang-barang temuan. Baik, kemudian tadi yang kedua adalah di rekening. Di rekening tambah duitnya. Orang waspada, orang ikhtiyat, orang hati-hati mah boleh-boleh saja. Akan tapi bisa jadi kita lupa memasukkan rekening, hitungannya berubah. Atau bisa orang sedekah sirri kepada kita. Memang perlu mencari siapa, mungkin ada yang mengirim rekening. Tapi selagi Anda tidak tahu, Anda tidak berusaha jika menggunakannya. Karena itu adalah di dalam rengkuhan di peti khusus Anda, rekening itu. Mungkin orang salah, Anda sudah menanyakan, selesai, cukup sampai di situ. Karena bisa jadi ada orang sedekah, atau orang pernah ngambil duit Anda, cuman dia mau mengembalikan pada Anda malu, nanti malah Anda marahi, mending lewat rekening. Bisa saja seperti itu, mungkin sekali. Yang penting Anda tidak niat untuk mengambilnya dari orang lain, tiba-tiba ada di rekening Anda. Bisa saja orang memberikan hadiah kepada Anda dengan sedekah sir yang tidak pengen diketahui oleh Anda, mungkin sekali. Dan sah yang demikian itu, karena sudah masuk ke rekening Anda. Dan Anda sudah bertanya, sudah cukup. Bertanya rekening siapa. Kalau ketemu, dicarikan mungkin salah kirim dan sebagainya. Anda hebat, baik. Jika ternyata terbukti ada orang salah kirim, dan ada benar-benar penyesalan, dia salah, ngaku, ngomong, maka ya kembalikan. Jangan mengambil. Ngode orang salah, kok kasihan. Bisa jadi orang salah kirim, ya lah. Karena mencet nomornya salah, kekirim ke tempat lain, bisa jadi begitu. Seperti itu. Jadi, selagi Anda tidak mengambilnya, dan Anda sudah mencoba tahu, sudah cukup, maka itu adalah rezeki yang boleh Anda manfaatkan, ya. Halal Anda manfaatkan. Sampai nanti, kok tiba-tiba ada orang yang mengaku, Anda harus jujur sampaikan, ini ada pada rekening saya. Betul, tinggal Anda minta maaf kalau Anda tidak bisa membayarnya. Tapi Anda tidak dosa di saat memakannya, karena apa? Anda tidak mengambilnya. Tapi itu masuk di rekening Anda. Seperti itu. Semoga Allah menjaga kita dari yang haram. Allah mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.